Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Aceh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin memberikan kesimpulan dan refleksi terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 11 ada 8 koneksi antar materi. Di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat biasa. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pelajaran yang saya lakukan hanya batas mentransfer materi pelajaran, mana saya beranggapan ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Mana saya dapat melihat nilai tersebut dari aspek kognitif saja, baik itu dari nilai harian maupun ujian. Sebab itu, jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap sudah tercapai dan berhasil. Murid hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Karena itu, metode pembelajaran yang sering dilakukan itu berpusat pada guru, itu teacher center. Saya tidak memperdulikan kondisi murid, maka sudah benar-benar paham dikala itu saat materi telah saya sampaikan. Hanya meminta kepada murid untuk menghafal materi yang telah diberikan, dan saya waktu itu sering merasa gagal dan mengeluh ketika banyak murid tidak tuntas setelah melakukan evaluasi terhadap apa yang mereka kerjakan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai sosionika, saya menyadari bahwa selama ini apa yang saya lakukan kurang tepat terhadap anak murid saya. Harusnya saya melakukan tes pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya terpaku kepada nilai kognitif, tapi kita memperhatikan afektifnya, motoriknya, spiritualnya, sosial, dan budayanya. Murid sebagai subjek dan dia bukanlah sebagai objek pembelajaran, di mana kita dapat memberikan kebebasan kepada berekspresi daripada murid mengemukakan pendapat mereka, berkreasi sesuai dengan metode dan itu bersama murid. Guru merupakan sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati yang berpusat pada pelajaran anak, di mana guru harus mempelajari karakteristik murid agar dapat membedakan di mana letak kekurangan murid agar proses pembelajaran itu juga. Guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya agar dapat dirinya sesuai dengan bakat dan minat peserta didik kita. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, melibatkan murid sesuai metode berpusat pada student center. Berikutnya, saya menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, mana berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi yang diharapkan pada peserta didik, dengan tidak mengesampingkan yaitu memerdekakan anak dalam proses pembelajaran. Dan tidak itu akan tetap menuntun, di mana kita sebagai seorang pendidik sesuai dengan filosofi trilogi daripada Ki Hajar, mengayomi, mengarahkan, sehingga menjadi teladannya. Kita juga harus bisa baik dengan peserta kita, bisa lebih memahami mereka apa yang mereka butuhkan, sehingga kita lebih mengarahkan. Dan di saat itu kita juga harus mampu mengenali karakter dan latar belakang daripada murid dengan menjalin komunikasi yang baik, dan untuk bisa mengerti siapa yang dimiliki oleh murid-murid.